Selamat pagi. Jadi meneruskan buku yang keempat, buku kehidupan di dunia yang sebenarnya. Isi buku yang ke-8. Seseorang merasa kuat namun ia lemah. Itu judulnya, tapi singkat juga, isinya hanya satu ini. Nggak tahu, saya nggak ngecek apakah dia satu atau enggak. Segala sesuatu yang kita lakukan jika positif pasti bermanfaat. Oke, isi buku yang ke-9. Jadi dipenuhi dengan batu-batu unik ya di samping itu. Keinginan Tuhan supaya manusia yang ada di dunia mengabdi kepada Dia yang utama, karena Allah memiliki hal yang paling utama dalam dunia ini. Terus, adakah kita menyerahkan jalan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bisa memberi yang tepat segala keputusan-keputusan, sehingga apa yang kita hadapi jalan hidup saat ini merasa bersyukur dan bisa terima keadaan yang kita hadapi saat ini ya. Oke. Apa harga kita ada di hadapan Tuhan, atau layakkah kita menjadi kepercayaan Tuhan? Dan jika kita ada harga dari Tuhan, apa yang kita jalanin membuat kita puas. Namun jika kita tidak dihargai Tuhan, maka yang kita lakukan membawakan kesusahan. Misalkan dalam hidup kita tidak mau percaya bahwa firman Tuhan adalah benar. Bagaimana Tuhan mau memberkati dan melindungi serta mengenal Dia? Ini yang luar biasanya, spanduknya 2 langsung ya. Penilaian manusia berbeda dengan penilaian Allah. Karena manusia selalu menilai dari luar, tetapi Allah menilai bukan melihat dari luar atau keadaan kaya atau miskin, tetapi Allah hanya melihat satu saja dalam hidup manusia, yaitu hati. Orang yang patut dikagumi oleh orang, oleh Raja dan Tuhan. Orang yang berjiwa besar akan memanfaatkan dan memahami kesalahan orang lain. Apa yang kita miliki, apakah bisa menjamin bahwa itu selalu terjaga dari hal kecil sampai ke hal yang besar? Sebab banyak yang manusia lakukan tetapi tidak mudah untuk menjaga dan melakukan hal-hal yang besar. Orang yang bijaksana setara dengan malaikat dalam ambil keputusan. Orang yang berpikir positif, maka segala sesuatu yang dilakukan akan berjalan dengan baik juga. Dan orang yang mengikuti pemimpin, maka ia akan mendapatkan upah yang luar biasa. Harga dari Tuhan, apa yang kita jalanin membuat kita puas. Namun jika kita tidak dihargai Tuhan, maka yang kita lakukan membawakan kesusahan. Seseorang yang berhasil kalau hanya Tuhan yang menyertai jalan hidup. Kalau Allah sudah menjadi musuh kita, maka tidak ada gunanya lagi untuk kita berusaha. Kenapa Tuhan bermusuhan dengan manusia? Karena manusia melanggar dan tidak melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dan apakah kita sadar saat ini untuk mau merubah dan kita harus rendah hati dan jangan dimusuhi oleh Allah. Tuhan tahu membalas atas apa yang telah kita lakukan, baik ataupun jahat. Dengan perbuatan baik Tuhan memelihara kita, tapi dengan perbuatan jahat Tuhan akan membasmi kita. Kita akan bangga jika kita memiliki sesuatu keyakinan bahwa sepenuhnya dalam hidup kita percayakan kepada Tuhan dan Ia mengatur segala jalan hidup kita masing-masing. Dengan demikian setiap manusia sebenarnya ingin seperti itu, dan manusia mau
ia disayangin oleh Tuhan, dan Tuhan mau manusia juga bisa menyayangin Tuhan dengan segenap hati. Oke, yang ke-10, isi buku yang ke-10, orang yang bijaksana dan patuh pada Allah. Orang yang bijaksana seperti seseorang yang punya wawasan luas dan yang memahami berbagai keadaan, dan seorang yang bijaksana memerlukan ketelitian dan kecakapan dalam menghadapi suatu kejadian. Dan orang yang bijak hampir seperti seorang malaikat. Seseorang inginnya besar harus berbesar hati dan rendah hati terhadap tindakan yang tidak wajar dan hal yang terkadang susah diterima. Dan itu modal seseorang yang bisa hadapi hal-hal yang kecil dan hal yang besar. Seseorang yang benar dalam melakukan sesuatu, ia akan menerima suatu nilai yang berharga, baik dari manusia dan dari Allah. Seseorang yang bijaksana bisa menyelesaikan setiap masalah. Jika kita perlu ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu, seseorang yang berkuasa tidak selalu menjamin ia kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Raja yang bijaksana selalu mengambil keputusan yang tepat karena ia mengambil keputusan jika ia menilai itulah yang terbaik. Apabila seseorang menjadi pemimpin di suatu negara, untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah harus adil dan ia harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Namun banyak pemimpin negara yang dipercayakan rakyat hanya mementingkan kekuasaan dan kepuasan sendiri dan tidak bisa melihat keseluruhan bahwa semuanya itu perlu dibantu diselesaikan. Tuhan selalu melihat seseorang pemimpin yang dipercayai, apakah ia menghargai Tuhan yang telah memberi kepercayaan supaya kepercayaan dari Tuhan bisa digunakan dengan adil dan diabaikan. Jika kita masih muda sudah jadi raja, bagaimana perasaan kita? Atau masih muda sudah jadi orang kaya, sampai pensiun kita tetap jadi raja dan jadi kaya. Karena lama jadi raja dan kaya lama segala kekuasaan, harta berlimpah-limpah, sebab Tuhan menyertai. Dalam menghadapi berbagai masalah, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Tuhan bisa menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi, karena Tuhan yang sanggup mengatasi segala-galanya. Jadi, kalau kita mau berusaha hidup untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, belajar dari Allah, karena Allah bisa memberi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Namun bagi manusia tidak mungkin. Setiap raja dan orang kaya mengambil keputusan berasal dari kebijaksanaan sendiri dan minta petunjuk dari Tuhan. Jika itu telah dilakukan, maka Tuhan akan memberi hasil dan keputusan yang tepat. Allah adalah tumpuan dalam hidup manusia, tempat kita mengadu, tempat kita dilindungi, dan tempat kedamaian. Oke, saya selesaiin saja ya. Berhubung ini nanti lebih dari 10 menit, jadi agak ada masalahnya di TikTok. Jadi lebih dari 10 menit dia tidak bisa lagi ya. Jadi saya selesaiin dulu lah ya. Sampai 10, jadi ya dari 8, 9, 10 ya. 3 judul, cuma yang 8-nya singkat, hanya satu kata saja. Ini mungkin kata yang bijaksana ya nih. Seseorang merasa kuat namun ia lemah. Segala sesuatu yang kita lakukan jika positif pasti bermanfaat. Ini luar biasa. Inilah luar biasanya saya penulis buku yang bisa ditulis. Memang ini dari firman Tuhan ini ya. Semua kata-kata ini dari firman Tuhan, bukan dari saya ya. Tapi saya ringkas dan saya ambil pengertiannya. Oke, saya sekianin dulu. Semoga Anda puas. Luar biasa. Buku yang keempat Anda akan, kalau saya ada waktu, akan saya masukkan ke YouTube, TikTok sampai buku ke-23. Itu lengkap kehidupan di dunia yang sebenarnya. Dari lagu, dari ada maksudnya satu buku lagu, ada tentang politik, tentang membangun negara,
ide membangun negara menjadi makmur. Itu kalau nggak salah buku ke-7. Anda tunggu ya. Oke, sekian. Makasih. Pek, 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 pek. Mantap, luar biasa.